Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat pendidikan yang ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat pendidikan ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti hakikat dan logos yang berarti teori. Jadi, ontologi adalah teori tentang keberadaban sebagai keberadaban atau ilmu tentang yang ada. Ada pula menurut filsuf, yang dimana menurut Rauberg menyebutkan ontologi sebagai ilmu pertama, yaitu studi tentang yang ada sejauh ada. Maksudnya itu, studi ini dianggap berlaku untuk semua entitas, termasuk Allah dan semua ciptaan, dan mendasari teologi serta fisika. Menurut Dalianggi, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan. Ontologi adalah teori cabang filsafat yang membahas realitas. Realitas ialah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada sesuatu kebenaran. Tentang suatu realita itu dapat bervariasi mengenai meja misalnya. Pasti setiap orang berbeda pendapat. Tetapi jika ditanyakan bahannya, pastilah meja itu substansinya adalah kualitas materi. Inilah yang dimaksud meja itu satu yang konkret. Jadi, realitas yang dibahas pada ontologi ini dipergunakan untuk membedakan apa yang tampak saja atau nyata. Sebagai contoh, sebuah tongkat yang lurus. Menurut perasaan kita masih lurus bila diceburkan ke dalam air. Tetapi menurut penglihatan, tongkat itu bengkok, dan setelah diangkat ternyata tongkatnya itu lurus. Plato mengatakan jika berada di dalam gua, dunia yang kita lihat dan kita hayati dengan kelima panca indera kita tampaknya cukup nyata. Bintang, tumbuhan, batu, air, bulan, dan semuanya adalah semata-mata dunia bayangan atau dunia tiruan, dan dunia nyata yang sejati adalah dunia ide murni yang dibalik dunia sekarang yang kita hayati dengan lihat, raba, dan rasakan. Itu menurut Plato. Kita lanjut yang epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yaitu teori. Dengan demikian, epistemologi berarti teori pengetahuan. Nah, di sini ada aliran-aliran yang ada pada epistemologi. Yang pertama, rasionalisme. Aliran ini berpendapat semua pengetahuan bersumber dari akal, pikiran, atau rasio. Yang kedua, empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Indera memperoleh pengalaman atau kesan-kesan dari empiris, selanjutnya kesan-kesan tersebut terkumpul dalam diri manusia menjadi pengalaman. Yang ketiga, realisme.
Realisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang kita serap lewat indera adalah nyata dalam diri objek tersebut. Objek-objek tersebut tidak bergantung pada objek yang mengetahui, atau dengan kata lain tidak bergantung pada pikiran subjek. Yang 4, kritisisme. Kritisisme menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri atau yang meliputi indera dan pengalaman. Kemudian akal mendapatkan, mengatur, dan menerbitkan dalam bentuk-bentuk pengamatan, yakni ruang dan waktu. Yang kelima, positivisme. Tokoh aliran ini di antaranya Auguste Comte yang memiliki pandangan sejarah perkembangan pemikiran umat manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap teologis, yang artinya manusia masih percaya pengetahuan atau pengenalan yang mutlak. Manusia pada tahap ini masih dikuasai oleh tahayul-tahayul sehingga subjek dengan objek tidak dibedakan. Yang kedua, tahap metafisis, yaitu pemikiran manusia berusaha memahami dan memikirkan kenyataan, tetapi belum mampu membuktikan dengan fakta. Yang ketiga, tahap positif, yang ditandai dengan pemikiran manusia untuk menemukan hukum-hukum dan saling hubungan lewat fakta. Oleh karena itu, pada tahap ini pengetahuan manusia dapat berkembang dan dibuktikan lewat fakta. Yang keenam, skeptisisme, menyatakan bahwa indera adalah bersifat menipu atau menyesatkan. Namun, pada zaman modern berkembang menjadi skeptisisme metodis atau sistematis yang mensyaratkan adanya bukti sebelum suatu pengalaman diakui benar. Tokoh skeptisme adalah René Descartes. Yang ketujuh, pragmatisme. Aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, kebenaran pengetahuan hendaklah dikaitkan dengan manfaat dan sebagai sarana bagi suatu perbuatan. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios, yang berarti nilai, dan logos, yang berarti teori. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi itu sendiri berarti moral atau akhlak. Aksiologi terdiri atas 3 bagian, yaitu moral conduct, aesthetic expression, socio-political life. Yang pertama, moral conduct atau tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khususnya, yaitu etika, di mana etika itu membahas kritis dan sistematis kajian-kajian moral. Merupakan cabang filsafat tertua. Moral conduct atau tindakan moral tujuannya agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Yang kedua, aesthetic expression atau ekspresi keindahan yang melahirkan estetika, di mana estetika itu mempersoalkan tentang nilai keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertara secara tertib dan harmonis dalam satu kesatuan hubungan yang utuh menyeluruh. Yang ketiga, socio-political life. Bidang ini melahirkan ilmu filsafat sosiopolitik.
Ilmu filsafat sosiopolitik adalah cabang ilmu yang mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh otoritas. Beberapa pertanyaan utama dalam ilmu filsafat sosiopolitik antara lain adalah: apa yang melegitimasi otoritas suatu pemerintahan? Hak dan kebebasan apa saja yang dimiliki warga negara dan harus dilindungi oleh pemerintah? Dan apa saja tugas warga negara dalam pemerintah? Beberapa filsuf dalam bidang filsafat sosiopolitik yang penting pada era modern adalah Thomas Hobbes, Machiavelli, John Locke, John Jacques, dan Jürgen Habermas. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang aliran filsafat pendidikan tinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini saya mendapatkan referensinya dari jurnal dan buku filsafat pendidikan manusia, filsafat dan pendidikan. Penulisnya itu Profesor Dr. Haji Jalaluddin dan Profesor Dr. Haji Abdullah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.